Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Misbah selaku mentor dari Bapak Muhammad Solihin. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, di akhir sosialisasi ini nanti akan ada door prize hiburan buat Bapak Ibu, pertanyaan kami yang ada di sini. Jadi kami harap bisa terus bergabung sampai akhir. Nanti ada voucher pulsa, Bapak Ibu nanti akan kami transfer voucher pulsa bagi 5 pemenang ya, 2 orang penanya dan 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Baik Bapak, mohon dengan hormat Bapak Misbah untuk membuka secara resmi Baik, sosialisasi ini dan launching Iwaklais. baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf saya lupa tadi. Maka dengan izin kita bersama, Bapak Ibu sekalian, si Iwak ini kesulitan dan sukses untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Haji Misbah. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari penyelenggara zakat wakaf Bapak Muhammad Solihin SOI selaku project leader atau yang menggagas dari aksi perubahan ini. Kepada Bapak Muhammad Solihin kami silakan. Terima kasih atas waktunya, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ya alim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bersama-sama menjalankan amanah berupa kesehatan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas kita, yakni mengabdi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara khususnya. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan semua keluarga besar Kementerian Agama mendapatkan syafaat, khususnya yang Muslim mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara, Bapak Dr. Andes Haji Misbah MA. Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan sambutan sekaligus melaunching apa yang saya coba gagas, yakni Iwaklais, yakni informasi wakaf langsung dan praktis. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha, alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih Pak Suwaji, Bapak Ketua BWI, sekaligus Kasih Bimas Islam, Bapak Selamat, terima kasih sudah hadir. Bisa ada Pak Kasih PHU, Pak Tony juga alhamdulillah sudah hadir, Ibu Baro, Ibu Irama, dan rekan-rekan semua yang sudah hadir di Zoom pada kali ini. Izin di sini juga alhamdulillah sudah hadir, ada yang kami undang dari luar.
perwakilan dari masyarakat ya sudah masuk nih. Oh iya, ada Kak Aida. Aida, terima kasih Kak Aida sudah hadir, perwakilan dari Gen Z nih. Mudah-mudahan bisa menularkan informasi wakaf khususnya Iwak Laris ini ke generasi Gen Z. Baik, izin ulun send screen dulu. Apa sudah tampil? Sudah nih. Izin. Baik. Pada kali ini saya akan mensosialisasikan uh, Iwak Lais, yakni informasi wakaf langsung dan praktis. Perlu saya sampaikan, izin Pak Kepala Kantor selaku mentor, ini bentuknya belum ke arah aplikasi Pak. Jadi masih ke arah fitur layanan digital yang kami gunakan melalui QR barcode, kemudian di-linkkan di beberapa media sosial, diantaranya di fitur informasi atau konsultasi koordinasi itu masuk ke WA Group. Kita gunakan fitur WA Group dan di fitur informasi kami linkkan di media Instagram dan Facebook yang khusus dibuat linknya untuk mencakup informasi-informasi tentang wakaf khususnya di Kabupaten Sukamara. Baik. Adapun latar belakang dari munculnya ide gagasan Iwak Lais ini, yakni yang pertama penyajian informasi wakaf selama ini khususnya di Kabupaten Sukamara kan masih menggunakan secara manual. Jadi wakaf-wakaf yang ada eh, sumber datanya itu ada di semua kecamatan di KUA, kantor urusan agama di setiap kecamatan. Itu berkas yang ada masih bentuk manual, kebutuhan berkas manual. Sehingga pengalaman di tahun 2023 ketika kami memproseskan pensertifikatan tanah wakaf, itu ada beberapa dan banyak sekali kendala yang kami hadapi, mengingat berkas-berkas yang ada masih tercecer. Sehingga dari penyajian informasi wakaf yang masih menggunakan cara manual, kami mencoba mengamankan dari data-data wakaf yang masih ada. Kami digitalisasi dalam bentuk PDF, baik itu bentuk akta ikrar wakafnya, kemudian berkas-berkas wakif dan nazirnya yang berupa KTP, KK dan sebagainya, kami sudah amankan dalam bank digital, yakni nanti akan dimasukkan di dalam Google Drive yang khusus semua data objek tanah wakaf se-Kabupaten Sukamara akan diamankan di situ. Harapannya mengantisipasi dari tercecernya berkas-berkas yang selama ini ada gitu ya. Dan ini sudah beberapa kecamatan juga sudah KUA kecamatan sudah kami mintai berkas-berkas yang ada di penyelenggara zakat wakaf dan diamankan dalam bentuk digital yakni PDF kan semua berkas setiap objek tanah wakafnya. Kemudian yang melatar belakangi dari ide ini yang kedua yakni manajemen pengelolaan data wakaf belum berjalan dengan baik. Selama ini dari pusat sudah ada membuat satu aplikasi e-siwak. Namun ini baru sebatas penerbitan akta ikrar wakafnya saja. Dan itu sudah berlaku di tahun 2023 dan kami melihat spesifik dari fungsinya hanya menerbitkan akta ikrar wakaf saja, belum ke arah pengamanan dari berkas-berkas dokumen wakaf yang lainnya. Jadi sebatas menerbitkan. Yang sebelumnya sebelum di tahun 2023 kan akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh pejabat PPAIW Merakap selaku ketua atau kepala KUA
itu menggunakannya secara manual, ditulisnya manual. Dan sekarang sudah mulai aplikasi EAIW. Nah, di sini di Iwaklais ini mencoba menawarkan satu fitur yang tidak uh, terdapat di SIWAK. Artinya berkas-berkas yang ada kita amankan dan informasi dari regulasi pun di dalam SIWAK pun tidak ada. Maka di fitur Iwaklais ini kami coba update segala regulasi tentang persyaratan pensertifikatan tanah wakaf, kemudian persyaratan-persyaratan untuk penerbitan wakaf yang baru kami cantumkan di dalam Iwaklais ini melalui fitur dua dua media sosial yakni Instagram dan Facebook. Dan yang ketiga yang melatar belakangi dari lahirnya Iwaklais ini yakni minimnya sarana prasarana dan komitmen sumber daya dalam mengamankan dokumen tanah wakaf. Ini kami melihat memang menjadi prioritas dari Kemenak RI bahwa tupoksi di KUA itu akan lebih banyak lagi tupoksinya, hanya saja tidak balance dengan penambahan tupoksi-tupoksi yang ada khususnya di bidang wakaf pun nanti sentralnya kan di KUA juga. Hanya saja untuk sumber daya manusianya khususnya kayak di kita di Kabupaten Sukamara kan bahkan ada beberapa kecamatan ya seperti di Ajang itu Pak Iman sebagai jadi pemain tunggal juga Pak Iman, Pak Rohim, kemudian kalau di Jelai itu kan ada Pak Asin juga tambahan ya Pak Rakimin dan Pak Asin. Namun konsentrasi untuk masalah untuk penanganan wakaf ini kan salah satu contohnya saja. Ketika mau menerbitkan akta ikrar wakaf itu idealnya itu kan ketika ada masyarakat atau wakif ingin mewakafkan di KUA maka perlu dicek ke lokasi. Nah, ini kan perlu ada waktu eh, pengaturannya. Untuk selama ini kawan-kawan masih disibukkan dengan agenda jadwal pernikahan dan sebagainya. Nah, dari sinilah kami mengharapkan dengan adanya fitur Iwaklais ini, ketika nanti ada masyarakat ingin menanyakan tentang persyaratan uh, mewakafkan dan itu akan diterbitkan lewat EAIW, itu bisa diberikan informasi ini lewat Iwaklais ini. Nanti di situ ada regulasi-regulasi baru atau persyaratan-persyaratan yang tercantum yang bisa dipenuhi oleh calon wakil kita. Nah, bahkan kalau seumpama ingin melanjutkan komunikasi, kami akan dilingkan di dalam fitur tersebut kan ada WA group dan nanti ada perwakilan dari Badan Pertanahan khususnya Kabupaten Sukamara juga yang akan kami masukkan di dalam uh, grup tentang sertifikat tanah wakaf pun nanti connect di situ. Kami mewadahi di dalam grup WA tersebut. Kemudian selanjutnya Iwaklais informasi wakaf langsung dan praktis ini merupakan satu ikhtiar untuk menjawab dan mengatasi persoalan yang ada dengan satu sistem yang menyajikan informasi konsultasi tentang wakaf dan dapat diakses secara langsung dan praktis. Harapannya ini dua poin ini tentang informasi dan konsultasi yang kami tawarkan dalam fitur Iwaklais saat ini ya. Untuk kedepannya kalau sumpama nanti kita ada evaluasi dari kebetulan kami sudah membentuk juga ada tim efektif dan tim kreatif. Kami akan kembangkan lagi jika memerlukan nanti ada link-link tambahan seperti masuk link web atau link-link yang lain yang bisa menambah fitur-fitur kebermanfaatan informasi untuk masyarakat kita nanti kita akan kembangkan lagi untuk fiturnya di dalam Iwaklais. Baik, kemudian tujuan dari Iwaklais ini yang pertama yakni jangka pendek selama 2 bulan ini 60 hari ini kami memiliki tujuan dan salah satunya dari langkah sosialisasi ini yakni terlaksananya layanan wakaf melalui Iwaklais ini sudah bisa diimplementasikan di Kabupaten Sukamara. Rencananya nanti
setelah sosialisasi ini kami akan mengambil sampel percobaan untuk membuat satu spanduk yang akan kami simpan di dua KUA kecamatan, KUA Sukamara dengan KUA Pantai Inci. Tujuannya nanti ketika ada masyarakat sudah melakukan eh, pemanfaatan dari iwak lais ini, jika nanti ada masukan untuk perbaikan iwak lais ini, nanti fitur-fiturnya kita akan lakukan evaluasi dan perbaikan. Dan juga nanti kami juga akan mengambil sampel dari beberapa tempat ibadah, khususnya di masjid gitu ya. Di masjid ada beberapa masjid nanti kita akan tempelkan stiker berupa stiker, dan tempat fasilitas umum seperti pasar nanti kita pun akan mencoba menempelkan. Artinya ingin menggali respon dari kebermanfaatan iwak lais ini. Artinya konsep yang awal yang kami buat ini bukan berarti konsep yang sempurna, masih mengharapkan ada masukan-masukan khususnya kawan-kawan yang ada di Zoom pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk tujuan jangka menengah 6 bulan ke depan, nanti ini insya Allah mohon doanya juga kawan-kawan semua yang ada di Zoom sini. Insya Allah Ulun akan mempresentasikan di Balai Diklat di tanggal 8 sampai tanggal 11 penyampaian poin dari ketercapaian jangka pendek ini yang selama 60 hari. Untuk diklatnya yang sudah berlangsung sampai hari ini kurang lebih sudah berjalan sekitar 3 bulan, masuk ke 4 bulan, gitu. 4 bulan. Jadi proses proses pembelajarannya dan nanti puncaknya dalam penyampaian presentasinya insya Allah dilakukan di tanggal 8 September sampai tanggal 11 2024. Nah, itu jangka menengah 6 bulan yang ingin dicapai dari tujuan iwak lais ini, yakni mengembangkan data informasi ke dalam iwak lais. Artinya data-data informasi yang tercantum dari dua fitur, salah satunya Instagram dan Facebook, nanti kita akan update tentang informasi-informasi terbaru, bahkan data-data yang digital tadi yang sudah di PDF-kan, semua data wakaf sekabupaten Sukamara nanti kami akan juga dimasukkan dalam link iwak lais. Kemudian selanjutnya jangka panjang, yakni jangka selamanya, harapannya menetapkan iwak lais ini sudah ranah bukan fitur lagi ya, tapi dalam bentuk aplikasi, yakni menetapkan iwak lais informasi wakaf langsung dan praktis sebagai sumber primer, yakni sumber utama informasi wakaf di Kabupaten Sukamara. Jadi nanti memudahkan kawan-kawan khususnya di KUA ketika nanti para calon wakif ataupun nazir yang menanyakan tentang informasi perkembangan wakaf bisa memanfaatkan fitur digital yakni iwak lais ini. Kemudian untuk manfaat bagi wakif dan nazir atau masyarakat bisa dilakukan di mana saja dalam mencari informasi dan konsultasi mengenai wakaf tanpa harus jauh-jauh hadir ke KUA maupun di kantor Kementerian Agama, sehingga harapannya lebih efisien waktu dan biaya. Yang selama ini dilakukan kan masyarakat atau para wakif atau nazir, toh kalau sumpama masih di daerah Sukamara masihlah terjangkau. Namun eh, kalau wilayahnya jauh seperti misalkan Pantai Lunci, Jelai, khususnya Jelai ya, Jelai, Ajang, hanya sekedar mau menanyakan tentang persyaratan, misal persyaratan untuk pesertifikatan. Karena untuk pesertifikatan tanah wakaf ini idealnya adalah yang mengurus adalah dari pihak nazir. Dengan harapan dengan informasi ini sudah kami backup dan sudah ada forum najir juga, kita akan sosialisasikan insya Allah continue supaya para nazir tergerak untuk melakukan secara mandiri untuk pensertifikatan tanah wakaf. Dan kami sudah lakukan di tahun 2023, alhamdulillah kurang lebih ada sekitar 12 objek tanah wakaf ya, khususnya di dalam kota yang sudah kami sertifikatkan wakaf.
Dan mudah-mudahan itu sudah jadi titik aman lah untuk pengamanan di tanah wakaf, khususnya di Kecamatan Sukamara ya. Nanti akan merambah karena kami melihat beberapa di aplikasi Siwak itu Kecamatan Baleriam dan Kecamatan Pantai Luci sekian persennya sudah sertifikat, sehingga kami mengambil di Kecamatan Sukamara karena masih banyak objek, kurang lebih kemarin yang kami ajukan ada sekitar 59 objek wakaf yang belum bersertifikat. Ini pun jadi kita targetkan di tahun ini, mudah-mudahan dengan hadirnya Iwak Lais ini bisa memudahkan lah dalam sertifikat tanah wakaf. Baik, selanjutnya untuk organisasi, ini kebermanfaatnya untuk BWI Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Sukamara juga. Kemudian untuk KUA Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukamara, kemudian untuk Forum Nazir Kabupaten Sukamara dan Basnas Badan Amil Zakat Kabupaten Sukamara. Dan untuk kebermanfaatan stakeholder, bahwa ini menawarkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam berinteraksi sesama wakif dan nazir, dengan harapan untuk meminimalisir perkembangan ketika sudah diwadahi di dalam WA group. Ketika nazir sudah dipercayakan oleh wakif untuk mengembangkan wakafnya, maka informasi update perkembangan wakaf itu kita berusaha untuk diwadahi situ supaya antara wakif dan nazir ada komunikasi dan informasinya balance ketika ada perkembangan di salah satu objek yang dikembangkan. Baik, di sini mari kita saksikan bersama tutorial cara penggunaan fitur dan digital Iwak Lais dalam sebuah video. Dengar nggak, Dek? Nggak usah tahu itu nggak perlu ada itu santai lah santai. Oh my gitu ibu mama kayak apa santai aja ya kayak itulah orang lagi kamu enak bakas sudah itu jadi pikiran bisa friend. Belum, nanti. Ini nggak keluar ya suara? Nggak ada suara. Bukan inilah apabila mengambil jasa. Baik, terima kasih. Nanti akan kami share di dalam grup. Kayaknya ini ada beberapa yang like yang nggak muncul di dalam screen share-nya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Demikian yang bisa ulun sampaikan gambaran tentang Iwak Lais ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Muhammad Solihin atas penjelasannya mengenai fitur layanan e-Worklais, ya fitur layanan digital. Nah, Bapak Ibu, saya beritahukan kembali bahwa di akhir session kita nanti akan ada door prize voucher pulsa bagi 5 orang yang beruntung. Nanti akan dikirim bagi 5 orang yang beruntung, 2 orang penanya dan 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke session pertanyaan, kita dengarkan ajakan dari Duta Zakat Wakaf Kabupaten Sukamara kita, yakni Saudari Nurhisna Azami. Bagaimana, Kak Azami? Dites suaranya, apakah bisa? Baik. Tes. Tes suaranya, Kak. Tes. Ada suaranya, Kak? Oke, ada suaranya. Baik, langsung saja kepada Kak Azami, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sahabat Zawa Kabupaten Sukamara. Izin untuk perkenalkan diri. Nama saya Nurhisna Azami. Saya selaku Duta Zakat Wakaf di Kabupaten Sukamara. Nah, alhamdulillah saat ini sudah tersedia fitur layanan digital yang disebut dengan Iwaklais. Namanya unik nggih, Pak, Bu? Iwaklais. Nah, dengan adanya fitur layanan tersebut dapat mempermudah kita untuk mencari informasi tentang wakaf yang ada di Kabupaten Sukamara ini. Nah, selain itu, dengan adanya fitur layanan digital tersebut, kita semua, Bapak ataupun Ibu sekalian, bisa berkonsultasi dan ataupun mencari berbagai informasi lainnya mengenai wakaf. Jadi, Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi repot-repot pergi ke kantor Kementerian Agama, tapi hanya melalui handphone yang ada di genggaman Bapak Ibu saja. Jadi praktis, simpel nggih Pak, Bu. Ngelek lah, Bu. Nggih. Harapannya adalah semoga dengan adanya fitur layanan digital tersebut dapat mempermudah kita untuk mencari informasi mengenai wakaf dan berwakaf untuk tabungan kita di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Selamat mengakses Iwaklais, Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Azami, Duta Zakat Wakaf kita. Oke, Bapak Ibu sahabat Zawa semuanya, kita langsung saja ke sesi pertanyaan. Di sini silakan yang ingin bertanya bisa raise hand di Zoom-nya, ada angkat tangan nih, raise hand. Kita pilih dari ada PH Sukamara Kalteng atau Pak Tony ya. Silakan Pak Tony untuk bertanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang ulun hormati. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara,
rekan-rekan calon 4 yang hadir pada Zoom meeting ini, dan juga rekan-rekan ASN atau NPN, dan terkhusus Pak Muhammad Solehin yang menjadi leader di acara kita ini. Ulun terima kasih telah diberikan kesempatan bergabung di acara yang mudah-mudahan penuh berkah ini, amin. Jadi ulun ucapkan selamat tentunya dari PHU, mewakili teman-teman di PHU, atas launching daripada aplikasi Waklais ini. Dan kita mendukung tentunya, selain memang kita tergabung di Badan Wakaf Indonesia Nuskamara, dengan adanya aplikasi ini, mendukung untuk bisa disebarkan kepada masyarakat, diketahui kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat yang mengetahui perkembangan pengelolaan tanah wakaf di Kota Nuskamara, bisa mengakses aplikasi Waklais ini. Mungkin bisa kita pasang sama-sama nanti di history WhatsApp kita atau di media sosial lainnya, bisa kita sebarkan sama-sama sehingga aplikasi ini benar-benar bisa terjangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat Sukamara maupun masyarakat luar kota Sukamara. Saya mungkin posisi di sini bukan bertanya, tapi ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait beberapa pendayagunaan atau mungkin kesempurnaan daripada, nanti juga mendukung daripada aplikasi ini. Nah, aplikasi ini mungkin akan bermanfaat tentunya nanti untuk masyarakat kita di Sukamara untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan wakaf. Namun, ulun ada saran, ada usul. Ini mungkin untuk kita semua, bukan hanya untuk Pak Solehin, tapi juga rekan-rekan di KUA, ataupun juga kita di Bimas Islam, berkaitan dengan update informasi posisi wakaf, yang terutama mungkin nazir, mungkin ada beberapa tanah wakaf yang mungkin nazirnya itu sudah wafat, namun belum sempat diganti, diperbarui, diupdate, ya ditunjuk dari SK yang baru gitu, pengurusan yang baru. Nah, tentu nanti kan kita berharap optimalisasi pendayagunaan tanah wakaf itu benar-benar bisa maju. Tanah wakaf itu benar-benar bisa diperdayagunakan. Karena kalau nazirnya meninggal dan belum diganti, ini tanah wakaf ini akhirnya mandek mungkin gitu kan. Jadi fungsi-fungsi daripada nazir itu terhambat untuk memberdayakan wakaf. Jadi ini mungkin masukan bagi kita sekalian juga sama-sama supaya update daripada bukan identitas wakaf tapi kepengurusan wakafnya itu, terutama nazirnya tadi. Jadi supaya ketika masyarakat masuk melalui aplikasi ini, masyarakat kebanyakan pada kenal, ada nazir, ini nazir mungkin sudah wafat nih, kok lama belum diganti kan gitu. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Apa yang ulun sampaikan ini untuk kita juga di BWI tentunya, Pak Solehin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana Bapak? Mau ditanggapi? Terima kasih sebelumnya Pak Tony sudah memberikan masukan, dan ini jadi PR kita bersama sih khususnya. Nanti kami akan melalui Waklais ini mudah-mudahan akan muncul pengklasifikasian. Kebetulan nanti ada pemilahan
tanah wakaf yang sudah sertifikat atau tanah wakaf yang belum sertifikat. Nanti bakal akan muncul lagi tanah wakaf mana yang potensial dan mana tanah wakaf yang kalau bahasa ulun itu tidur lah gitu ya, belum dimanfaatkan secara baik. Melalui Waklais ini nanti akan ada pengklasifikasian seperti itu. Harapannya dengan kita sudah melihat ada titik lokasi mana yang boleh dikatakan misalkan satu titik objek wakaf, ya ini sebenarnya harus bisa dikembangkan nih. Maka kami akan melihat lagi detail dari kelengkapan data tersebut, berkas-berkas kelengkapannya, dan bisa nggak ini untuk dikembangkan. Kemudian jika sudah ada nazirnya yang sudah meninggal tadi katakan atau nazirnya yang tidak aktif kembali, maka kami akan tinjau ulang khususnya dari BWI akan mengusulkan karena yang menerbitkan untuk perubahan nazir itu kan di KUA ya, KUA masing-masing akan ditinjau ulang. Nah, nanti dibikinkan surat pernyataan kesanggupan nazir yang terbaru dengan mengomunikasikan dari wakif objek tersebut gitu. Terima kasih sebelumnya Pak Tony untuk masukannya yang bermanfaat bagi untuk perkembangan khususnya di Waklais ini. Sama-sama, terima kasih juga. Baik, siapa? langsung saja. Tadi yang saya lihat Gaida Nuradilah, gitu. Bu, pengawas kayaknya tadi. Mungkin dari masyarakat luar dulu nggih perwakilan. Nanti kita kembali ke pegawai kantor Kemenak, silakan. Ini perwakilan dari mahasiswa IAIN. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gaida Nuradila, perwakilan dari mahasiswa IAIN Pontianak. Izin bertanya Bapak, Ibu. Jadi pertanyaan saya tadi melihat ada logo dari Waklais. Menurut saya sangat unik. Saya ingin bertanya, apa filosofi dan makna dari logo tersebut? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditampung dulu atau langsung ke pertanyaan berikutnya? Tampung aja dulu, tampung biar pertanyaannya clear baru sekali menjawab. Tapi ini untuk dua penanya ya Pak, Bu, yang dapat voucher, yang selebihnya tidak dapat voucher gimana? Nggak apa-apa. Kita jawab satu-satu kalinya. Jadi Pertanyaan yang bangunannya silakan, kan di situ jangan dibatasi 8 tindakan 10 Kak, karena peserta kan banyak. Siap Ibu. Jadi penanya pertama gitu ya Bu yang mendapatkan ini, ya selebihnya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Yang apa-apa, yang penting kan apa yang ditanyakan terjawab kan di situ. Siap Bu. Langsung kita ke tadi Ibu kasih pendis dulu nggih yang mengangkat tangan. Silakan Ibu. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami di sini sangat mengapresiasi sekali dengan adanya aplikasi ini, dan mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini sosialisasi wakaf bisa ke masyarakat yang lebih luas lagi. Dan di sini mungkin langsung saja saya tanyakan masalah nadir ya, karena memang tanah wakaf itu kan ini kan aplikasi baru. Nah, kadangkala itu kalau yang dulu-dulu kan nadirnya sudah meninggal. Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan lagi apakah sama dengan yang dulu ataupun apa tanah wakaf yang dulu itu masuk di aplikasi ini gitu untuk menggantikan nadirnya itu bagaimana? Karena itu kan kalau dulu kan masih manual gitu kan. Intinya seperti itu yang kami tanyakan, karena mungkin kalau nadirnya sudah meninggal, otomatis kan tanah itu tidak bisa
apa yang lain itu tidak berani untuk memanfaatkan. Nah, di situ kalau kita ganti nadirnya itu apa-apa syaratnya dan apakah tanah wakaf yang dulu didaftarkan secara manual itu sudah nantinya dimasukkan di aplikasi yang baru. Mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Baroh atas pertanyaannya. Dan itu insya Allah akan berkaitan dengan apa yang dikasih saran oleh Pak Tony tadi, nggih, Bapak Ibu. Untuk satu penanya lagi. Coba aku. Silakan Ibu Irama. Ibu Rama, yo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih pada ini Bu, saya ada yang mau ditanyakan dengan Pak Salihin. Ini kan terkait dengan tanah wakaf. Ini misalnya tanah wakaf itu bersatu, misalnya di satu keluarga itu ada 10. Jadi di antara 10 keluarga itu kan ada satu tanahnya yang diwakafkan sementara sertifikatnya itu belum dipecah. Nah, itu bagaimana caranya sementara di antara 10 tanah yang punya tanah itu surat nyuratnya belum dipecah, satu keluarga itu mau mewakafkan tanah tersebut. Nah, dari pihak keluarga yang memegang sertifikat itu belum bisa untuk memberikan pemecahan tanah tersebut. Nah, itu bagaimana caranya pengurusannya itu untuk supaya clear apakah kita langsung istilahnya ke bagianan wakaf kita di Kementerian Agama atau kita langsung ke pertanahan. Mungkin itu aja Ibu yang saya tanyakan. Terima kasih karena ini ada teman ya titipan dari teman ini pertanyaannya karena ada salah satu keluarga yang mewakafkan tapi untuk pemecahan surat menyuratnya ada salah satu keluarga juga yang belum siap gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Irama, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti untuk pertanyaan Ibu Siti Baroh dan Ibu Irama juga nanti bisa dibantu menjawabnya Ketua BWI Bapak Slamet dan teman-teman yang lain juga yang tergabung dalam anggota BWI maupun di KUA nanti bisa saling membantu memberi jawaban yang tepat. Untuk pertanyaan yang pertama dari Gaida ya, dari Kak Gaida, silakan bisa langsung ditanggapi. Baik. Tadi pertanyaannya tentang makna logo gitu. Kak, betul. Makna logo dari Iwaklais ya di dalam fitur Iwaklais ini. Oke. Baik, izin screen. Kebetulan Bapak Ibu dalam Zoom kita membuat satu fitur layanan digital Iwaklais ini. Kami ada 2 tim yang kami bentuk, yakni tim efektif dan tim kreatif. Nah, kebetulan untuk pembuatan logo ini dibuat oleh Rian Hidayat ya sebagai tim kreatif. Mungkin akan lebih baiknya Mas Rian untuk yang bisa menyampaikan. Izin Mas Rian bisa sampaikan makna dari logo fitur layanan digital Iwaklais ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, teman wakaf. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rian Hidayatullah. Saya salah satu bagian dari tim kreatif dari Iwaklais. Di sini saya akan menyampaikan beberapa filosofi dari yang ada di logo Iwaklais tersebut. Seperti yang bisa kita lihat, logo Iwaklais tergabung dari beberapa elemen. Contohnya, ada huruf I dari kata iwak atau ikan, membentuk tetesan air yang melambangkan keramahan dan keterbukaan.
Selanjutnya, ada huruf ikan dan ombak yang melambangkan huruf L dari kata lais. Dan ada ikan yang melambangkan selalu maju ke depan untuk logo dari iwak lais tersebut. Dan ada 3 ombak yang melambangkan keikhlasan, konsistenan, dan kesetiaan. Kami menggunakan warna dasar hitam putih agar logo dapat digunakan untuk fleksibel dan universal atau umum. Masih dari filosofi logo Iwak Lais yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rian yang telah menjelaskan tentang makna dari logo Iwak Lais yang telah dibuat oleh tim kreatif. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siti Baroh. Silakan untuk ditanggapi dari Bapak Solihin dan juga dari Bapak-Bapak yang lain yang termasuk ke dalam anggota BWI. Izin Bu, ini pertanyaannya hampir mirip-mirip ya dengan apa yang disampaikan oleh Kasih PHU Pak Tony, bahwa ya kami harapkan juga dengan adanya fitur Iwak Lais kembali lagi ini akan kami lakukan pengklasifikasian mana wakaf-wakaf yang potensial, artinya selama ini nazirnya vakum misalnya. Nah, kami akan ada evaluasi itu dan nanti dari BWI akan merekomendasikan, kira-kira ada komunikasikan lah dengan pihak wakif, kira-kira ada dari pihak wakif ada memberikan usulan siapa orang yang diberi amanah. Kalau sumpama dari pihak wakif tidak memiliki referensi, maka dari BWI akan mencoba menawarkan siapa yang akan bisa menggantikan nazir yang memiliki potensi untuk mengembangkan wakaf tersebut. Dan untuk yang mengeluarkan surat kesanggupan menjadi wakif itu di KUA kecamatan masing-masing. Maka tiga ini dari zakat wakaf nanti akan komunikasikan dengan BWI. BWI nanti mencoba mengkomunikasikan dengan dari pihak wakif, dengan KUA. Kalau sumpama sudah ada nazir yang berpotensi akan bisa mengembangkan, maka itu akan dibuatkan surat kesanggupan nazir yang baru. SK penetapan nazir yang baru, yang berpotensi akan bisa mengembangkan wakaf objek tersebut. Yang kita anggap tanah wakaf itu vakum, tidak dimanfaatkan. Jadi melalui fitur ini kami membuat satu wadah komunikasi di WA group di dalam fitur Iwak Lais ini, harapannya biar ada komunikasi semua lini dari KUA, unsur KUA, dari BWI dan nazir maupun calon wakif ataupun wakif. Gitu. Silakan ada tambahan dari Pak Slamet atau Pak Tony. Boleh dari Pak Slamet nih, mau nambah? Dipersilakan Pak. Kami dari BWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat semuanya. Para peserta sosialisasi fitur layanan digital Iwak Lais yang berbahagia. Pada pagi ini saya merasa senang bangga yang mana Bapak penyelenggara zakat wakaf telah mensosialisasikan dan kami semuanya tentunya mendukung sekali atas inisiatif kreatif dengan adanya fitur layanan digital Iwak Lais. Rasanya nyaman sekali Iwak Lais. Mudah-mudahan ini dilaksanakan juga nyaman sekali, bisa dilaksanakan dengan sangat nyaman, langsung praktis. Nah, untuk itu, sebagaimana apa yang telah ditanyakan oleh Kasih Pendidikan Islam, ditanggapi oleh Bapak Penyelenggara Zakat Wakaf, dan juga ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Tony Saputrang, itu sangat bagus sekali. Kami dari BWI insya Allah akan melakukan evaluasi atau melihat kembali dari para nadir-nadir yang selama ini mungkin masih ada atau aktif, atau mungkin barangkali
sudah tiada atau wafat. Maka akan kita cek kembali sejauh mana kalau mereka masih ada, kira-kira masih potensial enggak, masih sanggup enggak. Sebab harusnya ada masa waktu untuk bekerja itu. Kalau selama beberapa tahun, satu periode, 3 tahun, 5 tahun, tidak diaktifkan atau tidur saja barang wakaf tersebut, maka perlu kita beri semangat kembali. Kita ulang kembali, kita cek kembali apakah masih sanggup untuk menjadi nadir yang selama ini mungkin belum begitu bergerak, agar bergerak menjalankan tugas fungsinya sebagai nadir. Untuk itu, eh, apa yang disampaikan Bapak Muhammad Solihin Esos itu, kita akan dukung, kita akan lihat kembali bagaimana para nadir selama ini, apakah memang masih bisa aktif atau tidak. Kita akan tengok kembali agar nuansa yang selama ini katanya barang wakaf tidur, pengurus tidur, kemudian nadir tidur, ini akan bangun kembali. Tidak seperti lagunya Mbah Surip, bangun-bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, tidur terus. Nah, ini agar hidup kembali. Untuk itu, semangat untuk fitur layanan digital Iwaklais, mari kita dukung bersama-sama. Ada lagunya ini, saya sudah membuat lagunya. Iwaklais siap meluncur, informasi wakaf akan teratur, mudah langsung praktis terukur, semangat wakaf jadi makmur. Ini lagunya. Ada lagi satu. Iwaklais siap melayani kepada umat yang ingin kontribusi. Semoga Allah meridhoi, mari dukung sepenuh hati. Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat kita semuanya, semua para nadir, semua pengurus BWI, dan kita semuanya tentunya sebagai warga keluarga besar Kementerian Agama mendukung daripada apa yang jadi sosialisasi dari penyelenggara zakat wakaf ini bisa terwujud dengan mudah, praktis, langsung, dan bisa terlaksana mendapatkan berkah sehingga menjadi amal jariah Kementerian Agama tahun ini untuk bisa memberikan semangat yang luar biasa dalam rangka untuk memajukan wakaf yang tidur menjadi wakaf yang produktif, wakaf yang selalu bermanfaat untuk umat semuanya. Ini saja mungkin sementara untuk penyemangat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, yang pertanyaan dari Ibu Kasih Pendis tadi, apakah ada persyaratannya Pak? Jika misalnya nazirnya sudah meninggal, sedangkan dulu kan mendaftarkannya secara manual gitu, apakah ada syarat-syaratnya untuk mengganti nazir seperti itu? Izin. Kalau ulun kira tidak ada persyaratan khusus ya untuk nadir, yang pasti ya masuk secara umum ya, agama Islam. Ini saja kalau kita sumbangnya ada rekomendasi dari BWI dan itu dikeluarkan dari KUA sudah cukup seperti itu. Adapun ini Bu, izin untuk di fitur layanan Iwaklais ini untuk tahapan awal kita masih sebatas untuk penyampaian informasi dan konsultasi untuk fiturnya, belum ke arah penginputan dari semua data wakafnya. Ya, nanti setelah penginputan data itu sudah masuk semua digital seperti di PDF dan sebagainya, nanti akan kami buat juga masuk dalam link fitur yakni Google Drive-nya untuk pengamanan datanya. Artinya tidak harus didaftarkan ulang wakaf yang manual dulu. Jadi semua data wakaf kami ambil se-Kabupaten Sukamara yang sudah ada baik yang manual maupun yang akta ikrar wakafnya melalui EAIW. Jadi semuanya udah include semua. Untuk perubahan Ketua BWI Pak Selamat SAG, benar adanya nanti kami akan melakukan evaluasi para nazir setiap per objek tanah wakaf yang dianggap tidak aktif kembali. Dan kami akan mencoba komunikasikan itu supaya harapannya dengan ada fitur Iwaklais ini
minimal semua objek tanah wakaf di Kabupaten Sukamara sebetulnya semuanya bisa diaktifkan kembali, diproduktifkan sesuai peruntukannya, peruntukan di dalam ikrar wakaf. Baik. Baik, bagaimana Ibu? Ya, kalau tidak ada, kita langsung saja ke pertanyaan dari Ibu Irama. Masalah ada tanah yang warisan kali ya, warisan yang diwakafkan, tapi itu belum dipecah, itu seperti apa? Jadi belum dipecah antara saudara-saudara kandungnya yang mendapatkan tanah warisan itu, tapi ada salah satu saudaranya yang mewakafkan tanah itu, sedangkan tanahnya belum dipecah. Oke, bagaimana? Silakan tanggapannya Bapak. Baik, izin Ibu Irama, ulun ingin menjawab apa pertanyaan yang Pian sampaikan. Kalau untuk mendaftarkan wakafnya di KUA, itu masih bisa, Bu. Artinya legalitas sertifikatnya bahasanya global gitu ya. Hanya saja ukuran bagian itu harus sudah ada kejelasan. Contoh, ternyata bagian yang mau diwakafkan ukuran 10 kali 20 meter. Nanti disampaikan aja. Hanya saja nanti diupload di dalam AIW-nya itu sebagai buktinya sertifikat yang global itu dulu. Yang ada global Oke, siap. 1 hektar, Bung. Tapi yang Ya, diwakafkan siap. itu cuma separuh, sekitar anggap aja tadi ukurannya 10 kali 20. Itu enggak apa-apa, Bu. Jadi artinya tidak menunda untuk niatan mewakafkan menggunakan legalitas persyaratan wakaf tersebut. Itu yang ulun tahu. Hanya saja, Bu, ketika nanti tanah wakaf itu ingin disertifikatkan tanah wakaf, sekali lagi Bapak Ibu di sini kita berbeda sertifikat tanah dengan sertifikat tanah wakaf itu berbeda. Bahkan yang sudah tanah yang diwakafkan sudah sertifikat itu harus disertifikatkan kembali, yakni sertifikat wakaf khususnya. Karena penginputannya akan berbeda di titik koordinatnya, satelitnya, bahwa klasifikasi untuk penginputannya berbeda. Artinya, ketika nanti Bu Irama sudah tadi saudaranya sudah mewakafkan dengan ukuran yang ada, misalkan 2 kali 20, di KUA sudah dikeluarkan akta ikrar wakafnya, dan itu akan disertifikatkan wakaf, maka perlu dipecah dulu, Bu, ke BPN. Karena persyaratan untuk pensertifikatan tanah wakaf sejumlah luasan objek tanah yang diwakafkan itu harus per objek ukurannya. Artinya tadi yang global yang sudah dikeluarkan dari KUA kan sudah mengeluarkan akta ikrar wakafnya. Nah, kemudian mau ditingkatkan lagi statusnya, sertifikatnya jadi sertifikat wakaf, maka yang tadi sertifikat globalnya itu harus dipecah dulu di PPN. Seperti itu. Ya, siap. Izin, ini Oke, yang ulun tahu secara regulasinya. Namun ulun minta juga masukan dari Bang Aspiahani yang selama ini udah lama untuk menangani wakaf ya, khususnya di Kecamatan Sukamara ini. Dipersilakan. Baik, Bapak Aspiani, mungkin ada tanggapan selaku yang dulu sebagai pejabat di KUA yang mengurusi tanah wakaf di Kabupaten Sukamara, sesuai pengalaman yang telah dialami selama ini. Mungkin bisa berbagi, Pak Aspihani? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hormati seluruh peserta Zoom. Ya, masalah nazir yang sudah meninggal itu yang pertama, biasanya kalau ada yang nazir meninggal itu nazir yang lain yang melaporkan. Nazir yang lain melaporkan dan kita melihat kriteria seorang nazir yang menggantikan yang ahli sudah meninggal. Bisa kita mencari orang yang mungkin setara dengan nazir yang meninggal atau mungkin sebaliknya.
yang bisa memanfaatkan tanah wakaf tersebut biar tidak menjadi tanah wakaf yang tanpa ada aktivitas tanah tersebut, artinya tanahnya tidak ada berguna apa-apa. Nah, jadi itu pengalaman kami di KUA. Jadi kebanyakan nazir-nazir yang melaporkan kalau memang itu ada sebagian nazir yang sudah meninggal. Nah, kemudian ini selajur, selajur ini untuk fitur ini perlu diketahui semua kawan-kawan Zoom, perlu disampaikan Pak Solihin, ini bukan aplikasi. Ini bukan aplikasi, tapi ini masih fitur. Kalau aplikasi sudah masuk kita plug masuk, kita langsung ada muncul. Ini kan kita menyampaikan ke Facebook, ke WA dan sebagainya. Ini fitur. Jadi bukan aplikasi. Kalau aplikasi kita buka di Play Store, kita download, jadi nempel di HP kita. Ya, jadi ini untuk masalah fitur dari Workplace ini saya mengapresiasi. Nah, cuman ini untuk aplikasi Iwakleis ini, mohon maaf kadang orang yang mau mewakafkan tanah wakafnya untuk mengetahui wakaf itu, kadang orang langsung menemui ke KUA. Yang mewakafkan ini bukan orang yang ahli-ahli IT, kadang yang sudah di atas 50 tahun, 60 tahun yang mewakafkan tanahnya. Nggak usah yang 60 tahun, kita yang udah 40 tahun aja kadang masih gaptek masalah masalah ini. Nah, jadi gimana solusi kita caranya supaya fitur ini betul-betul masyarakat kita. Jadi mohon maaf yang mau kepengen ini bukan yang anak muda, yang tua-tua. Nah, artinya mereka bagaimana bisa merangsang mereka yang mau wakaf ini tahu informasi dulu dengan fitur ini. Mohon maaf ini kadang orang masih banyak ke KUA untuk menanyakan tentang masalah perwakafan. Nah, karena yang tua tadi saya bilang orang tua dia enggak tahu tentang fitur ini dan dia enggak tahu tentang bagaimana membuka aplikasi. Nah, jadi mohon maaf untuk wakaf aja kadang kita yang muda pun kadang lebih susah untuk mendaftarkan wakaf kita karena sekarang kan lebih agak rumit sedikit untuk wakafan karena perlu memoto dan sebagainya sebelah tanah kita, artinya agak sedikit rumit lah untuk kalau di kalangan orang-orang tua yang belum tahu tentang IT. Jadi ini saran kami gimana lebih memudahkan lagi tentang fitur ini biar segelongan lapisan masyarakat bukan hanya orang-orang tertentu yang dapat membuka fitur ini, jadinya semuanya bisa termotivasi untuk mengetahui tentang perwakafan ini. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Astiani dengan berbagi ilmunya. Baik, untuk Bapak Ibu mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Bapak Ibu, nah, di message kita atau di chat kita ada link untuk daftar hadir. Nanti silakan bisa mengisi daftar hadir di link tersebut. Dikirim Mbak Irfah di chat. Ya, di chat kita ada link daftar hadir, nanti silakan. Sudah tidak ada, nggih? Alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan, nanti kami akan bertanya untuk 3 penjawab pertama. Nanti akan kita kasih door prize voucher pulsa, Bapak Ibu. Silakan nanti siapa duluan ya. Untuk pertanyaan pertama, langsung saja ya Pak. Oke, terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara, juga Bapak Ibu para pejabat eselon 4 di lingkungan kantor Kementerian Agama, juga serta rekan-rekan yang bisa hadir dalam Zoom ini. Mungkin yang pertama saya ingin sampaikan bahwa
Saya mengapresiasi yang tinggi kepada kegiatan ini yang sudah membuat aplikasi. Barangkali Bukan ini aplikasi. adalah suatu terobosan yang mungkin nanti ke depannya harapan kami nanti akan menjadikan aplikasi yang menjadi online, mungkin barangkali bisa memudahkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika Bapak Ibu nanti sama mungkin mengalami sama seperti kami dengan Pak Solikin ketika nanti ada pelatihan Dikbim tingkat 4 atau tingkat 3 dan sebagainya, nanti pasti ada diberikan tugas proyek perubahan. Nah, proyek perubahan ini adalah tujuannya apa? Disuruh membuat suatu kegiatan yang nantinya bisa dimanfaatkan kelanjutannya untuk masyarakat dengan mudah dan sebagainya dalam bentuk pelayanan atau dalam bentuk yang lain. Nah, ini saya sangat mendukung sekali. Saya sangat mendukung sekali tentang apa yang dikerjakan Bapak Solikin ini. Harapan saya mudah-mudahan bisa menjadikan dikembangkan lagi dengan kreasi atau inovasi yang lebih mengarah kepada layanan yang bersifat online dan sebagainya. Nah, nanti tentang teknis sosialisasi di masyarakat nanti bisa dipelajari dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah juga merupakan suatu tugas bagian dari agen perubahan kita atau ZI, Zona Integritas yang menuju WBK atau WBBM. Nah, ini bagus. Ini nanti kita bisa tayangkan atau bisa masuk dalam penilaian di ZI. Nah, ini harapan saya juga ada terobosan lagi misalkan di haji. Misalkan bagaimana orang haji bisa daftar haji dengan mudah di tempat tidak kemana-mana, di satu tempat misalkan, dengan disediakan fotokopi dan sebagainya, pihak dari perbankan dan sebagainya disiapkan. Nah, mungkin nanti akan lebih mudah bisa dijadikan layanan secara online. Nah, itu nanti bisa masyarakat bisa menikmati dengan kemudahan-kemudahan apa yang diberikan Kementerian Agama tentang layanan kepada masyarakat ini lebih mudah dan lebih mudah lagi untuk kedepannya. Itu. Nah, mungkin saya ada sedikit pertanyaan kepada Pak Solikin mungkin terkait mungkin ke pengetahuan saya mungkin yang kurang mungkin barangkali berkaitan dengan wakaf dan zakat. Yang pertama Pak Solikin mungkin harta benda yang saya tanyakan harta benda yang telah diwakafkan kepada lembaga atau yayasan atau pengurus musola misalnya bangunan musola. Nah, apakah barang tersebut yang sudah diwakafkan tersebut, apakah terkena zakat? Nah, ini saya tanyakan, apakah dikenakan zakat? Nah, kemudian bagaimana caranya? Misalnya, kalau saya misalkan mengurus surau Arbiyah ini, ya Alhamdulillah pada tahun 2023 kami juga termasuk kena dampak yang dapat layanan sertifikat gratis. Terima kasih, apresiasi yang tinggi untuk Pak di penyelenggara zakat. Nah, itu. Apakah yang pertama bagaimana caranya membayar zakat tentang harta yang diwakafkan tersebut? Misalnya kalau musola atau suraunya itu kalau berpenghasilan misalnya nggak masalah, tapi kalau nggak berpenghasilan itu seperti apa? Mohon solusi dan pencerahannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya apresiasi dan ini adalah bisa menuju mengarah ke ZI, menuju ke WBK atau WBBM. Nah, demikian. Terima kasih saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak? Silakan mau ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Kasubag. Tadi menjalar terima kasih juga dukungannya, apresiasinya, dan juga sampaikan terima kasih juga tadi sudah berbagi juga Pak Kepala dulu Pak Aswihani yang sudah berbagi tentang pengalaman tentang pengurusan wakaf dan terima kasih beberapa hal masukan-masukannya juga tadi dari Pak Aswihani, kemudian Pak Suwaji
Walaupun di ujung tadi melemparkan pertanyaan Pak, sosialisasi wakaf akan lebih pas nanti bisa dijawab sama Pak Slamet gitu. Selamat nih. Namun sebelum lari ke Pak Selamat untuk menjawab pertanyaan di ujung dari Pak Suwaji, ingin ulun tekankan kembali lagi, Iwaklais ini adalah fitur layanan, konsepnya adalah fitur awal yang harapannya ke depannya akan dikembangkan menjadi aplikasi. Artinya fitur awal untuk pengumpulan data-data wakaf, eh, makanya kami bentuk dengan istilah fitur layanan wakaf di Iwaklais ini. Dan setelah nanti kita udah fiksasi data-data itu sudah lengkap, harapannya sudah menuju pembuatan aplikasi dan harapannya ini sebagai alternatif. Kalau kita bicara masyarakat, tetap kita untuk jadi pembelajaran sebagai alternatif pelayanan kita yang untuk masyarakat yang masih terbiasa dengan cara manual, datang langsung ke KUA ataupun di Kemenak untuk mencari informasi wakaf, ya dipersilakan. Hanya saja ini alternatif lain karena kita memanfaatkan kemudahan fasilitas digital, maka konsep ini lahir. Konsep ini lahir sebagai alternatif. Baik, untuk yang masalah hukum, ulun minta untuk Pak Slamet atau Ustadz Asbihani dipersilakan masalah tadi pertanyaan dari Pak Suwaji ya, terkaitan tanah wakaf atau benda wakaf itu wajib dizakati enggak? Silakan. Aspi dulu kah? Aspi dulu. Halo. Mungkin Pak Aspinya lagi toilet soalnya videonya nggak terbuka. Iya. Silakan Halo, monggo Pak. Pak Slamet. Pak Slamet kedengaran Anda? Dengar Pak. Oh iya. Terima kasih untuk menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Suwaji Ehsan itu masalah zakat bagi harta atau sesuatu yang sudah diwakafkan. Jadi wakif atau orang yang berwakaf itu sudah lepas dari hak harta itu sendiri. Jadi wakif tidak punya tugas, punya kewajiban untuk menzakati. Jadi wakif telah menyerahkan kepada lembaga atau kepada nadir, kepada takmir yang diberi tanggung jawab untuk mengelola barang wakaf tersebut, maka itulah nadir atau orang yang telah diserai oleh wakif untuk bisa mengelola, mengatur, kemudian mentasarufkan sesuai dengan hak apa peruntukannya. Harta yang diwakafkan itu apa? Misalkan seseorang mewakafkan toko. Nah, ini toko ini digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran umat. Nah, maka toko itu dikelola, dikembangkan, maka tentunya untuk kemakmuran umat, yaitu untuk fakir, miskin, dan seterusnya itu. Bahkan kalau dalam mengelola itu memang sudah standar, sudah sugih, sudah kaya, dari pengelola itu boleh mendapatkan semacam imbalan atau apa namanya atau bayaran tidak lebih dari 10%, tidak lebih dari 10%, itu boleh. Jadi wakif tidak punya kewajiban untuk membayar zakat, yang mengelola diserahkan oleh nadir atau oleh lembaga yang telah diserai oleh wakif. Kemudian dari pengelola itu boleh mengambil bayaran atau keuntungan kalau memang sudah kaya, sudah bisa terpenuhi kepada fakir, miskin, dan seterusnya, asnaf tersebut, maka dari pengelola boleh mengambil bayaran atau keuntungan tidak boleh lebih dari 10%. Itu saja mungkin sementara yang bisa ulun sampaikan. Yang lain dari Kepala KUA atau dari Pak
kepala atau dari penyelenggara zakat wakaf bisa menambahinya. Sementara itu dulu biar menjadi uh, jawaban yang bisa dikembangkan lagi oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, Ibu, ada yang ingin menambahkan penjelasan dari Bapak Slamet? Oke, bagaimana Pak Asbihani atau Pak Tony atau mungkin Pak Misbah masih bersama kita? Mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan dari Bapak Slamet SAG. Bagaimana Pak Suwaji? Monggo Pak Aspi. Ya, mau nambahkan sedikit, mau nambahkan. Ini masalah kalau masalah hukum saya tidak berani ini. Kalau yang tanyakan Pak Suwaji tadi itu tentang tanah wakaf, misalkan kayak musola itu tidak perlu disakati. Itu sudah wakif, sudah urusan wakif yang sudah mempunyai apa namanya memiliki harta tersebut, apakah sudah dizakatinya atau belum itu urusan wakif. Jadi nazir tidak ada kewajiban untuk menzakati tanah yang sudah diwakafkan jadi musola atau masjid. Itu yang pertama. Beda dengan zakat apa namanya? Beda dengan wakaf produktif. Kalau sudah wakaf produktif itu dia kena dengan pasti kena zakat apabila itu memang ada unsur jual belinya atau dengan pertaniannya, peternakannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah zakat. Dia 2,5% itu sudah menjadi tanggung jawab yang mengelola adalah nazirnya yang harus mengeluarkan zakatnya dengan kelolaan wakaf produktifnya. Beda dengan yang non produktif itu enggak perlu dizakati, tapi kalau yang ada produktif itu maka berlakulah hukum zakat. Nah, itu, makasih itu tambahan dari saya. Makasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi pada sosialisasi fitur layanan digital Iwaklais kita. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan tanggapannya serta keikutsertaannya bergabung di Zoom meeting kita ini. Semoga berkah buat kita semua dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya Bapak Ibu. Sebelum saya tutup nanti ada 3 pertanyaan sesuai dengan janji saya di awal. Nanti kalau tidak ditepati saya dituntut janjinya nanti. Baik, untuk 3 penjawab pertama akan mendapatkan voucher. Silakan nanti Bapak Ibu bisa tunjuk tangan, nanti saya tunjuk siapa yang siapa yang menjawabnya atau raise hand. Di aplikasi di Zoom-nya ada raise hand, angkat tangannya. Untuk pertanyaan pertama, berkaitan dengan fitur layanan Iwaklais, apakah kepanjangan dari Iwaklais? Ya, siapa yang ngacung? Silakan Bapak Ibu yang mau angkat tangannya yang menjawab. Wah, ini dari tim kreatif. Ya, silakan. Itu enggak boleh, itu gugur itu dari anu sendiri yang menciptakan. Nah, silakan berikan kesempatan yang lain. Dilarang itu. Silakan Bapak Ibu yang lain selain tim kreatif ya. Ya, silakan Pak Asbihani. Informasi wakaf langsung dan praktis. Betul. Benar bagaimana Pak? Benar ya? Betul. Oke. Saya catat dulu nanti Pak Asbihani, itu saya lupa hadiahnya. Baik, terima kasih Pak Asbihani, penjawab pertama yang mendapatkan voucher pulsa nanti. Terima kasih. Jangan sedikit pertanyaan lah. Selanjutnya, vouchernya jangan sedikit. Vouchernya jangan sedikit. 100.000. aja. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan mungkin dari Pak Solihin.
Buat seru-seruan aja. Tadi di penyampaian setelah presentasi itu kan ada diberi persilakan, kami sengaja untuk mengkomunikasikan tentang sosialisasikan zakat dan wakaf, maka kami tunjuk atau pilih duta zakat wakaf. Dan tadi udah berkesempatan menyampaikan pertanyaannya. Nama lengkap dari duta zakat wakaf Kabupaten Sukamara itu siapa? Bentar Pak, tak telepon Pak Amran dulu. Kasih Pendis tahu tuh datanya tuh, kasih Pendis, anak man. Ya, silakan lihat datanya dulu yang lengkap, jangan separuh-separuh. Bang Aspi, lah kasih telepon Bang Amran. Kalau saya lagi jawab boleh nggak? Silakan Kak Gaida Nuradila. Nggak boleh double jadiannya. Saya jawab lagi Oh boleh. iya, nggak Ganti boleh ya orang. Pak. Ya sudah, nggak boleh double yang lain. Yang lain, kesempatan yang lain. Saya sudah dapat dari Amran namanya. Pak Tony. Nah, Pak Tony, silakan Pak Tony. Coba Pak Tony. Nur Isma. Nggak boleh nyontek Pak Tony. Azami. Nur Risma Azami. Bagaimana Kak Azami? Nur Risma Azami. Yang lengkap ya itu udah. Nur Risma Azami. Lengkap, Nah, udah. tadi sudah Ada disebut hati Pak itu, Bu Bara Tony. nyontek. Ada hati, Bu Bara Apa yang nyontek pertama? sudah tuh dengar. Bu Bara Sampai nyontek. kemana? Helm dilapas dulu. Bagaimana Kak Azami? Terserah, Ham. Terserah Bu pengawas tuh. Terserah. Ada dua. Tadi jawabannya Nur Hisma. Oh, yang lengkap. Nur, Maksudnya tadi yang jawab Nur Hisma ya Pak Bu? yang bener apa Nur yang belum diangkat? Risma. Nur Risna. Bu Risma kan? Nur Risma Risna. lain bu, lain Risma lain. Bener apa Aslinya yang bener? pakai Nur N ya Ris- Pak Bu. Nur Nur Risna. Hisna. Oke. Nur Risna. Kurang tepat. Tadi. Pertanyaan dibatalkan, ganti pertanyaan lain. Nanti pertanyaan lagi. Nur Pertanyaan Isna dibatalkan, Azami. ganti pertanyaan lain. Oke, betul. Ibu Risma. Nur Salah Isna. sedikit. Tadi Risma, tadi Risma. Yang Tadi Risma tepatnya pertama. Irama. Pertama tadi Yang Risma. tepatnya Kalau Itu lagi. ditanya Azami baru ganti Isna. Ganti pertanyaan baru. Ganti pertanyaan baru. Tadi dibatalkan. Baik, Bapak Ibu, ini pertanyaan selanjutnya. Tadi ada penjelasan dari penyelenggara zakat wakaf bahwa di tahun 2023 kemarin ada berapa objek tanah wakaf yang sudah disertifikasi. Sudah disertifikat. Salah. Pas 12 kah diserahkan tadi tuh? saat hab Kemenak, Bu. 12 kah berapa tadi? Silakan Bu Bara, berapa Bu? 12 kah? 12 kah? 12. Benar? Jawab Irfah. Benar 12 Ibu. Nah, Iya, selamat Bu Bara lah, nanti vouchernya tagih ke Pak Solihin Bu Bara. Voucher yang 100 kah yang 10.000? apa baru we? naruh, Sak Atau kita yang minta voucher ke Bu Bara. Yeay. aja. Punya saya kasihkan Vivi aja. Benar-benar. Sudah ya Bapak Ibu ya, sudah 3 pertanyaan. Tadi anggap benar aja ya Pak Toninya ya. Ya, bener aja. Nanti Pak Tony meraju. Ada tambahan voucher tiket ke IKN gratis. Berangkat masing-masing bayar Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan saya selaku moderator mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kendala sinyal, mungkin ada trouble dan banyak hal lah yang kalau namanya Zoom ini kan tergantung dari digital kita, tergantung sinyal juga ya, karena sempat mengalami trouble. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya. Sekali lagi semoga kegiatan ini bermanfaat dan berkah. Amin. Amin.
Baik Bapak Ibu, sahabat Zawa semuanya, kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sukses selalu. Bapak Ibu bisa minta tolong buka videonya, kita foto bersama sebagai bukti sudah Iya. Punya, aku sudah aku buka tadi. Ya Ibu standby dari tadi ya Bu ya. Mas Ari. Mas Ari, Bu Kari. Foto bersama Mas Ari. Ri buka Ri punya murid. Ada Arinya ada di sini kok. Mas Ari foto ya dari sana ya. Sudah dibuka semuanya videonya. Izin. 1, Senyum. 2, 3. Siap. Ya, terima kasih. Semangat. Tangan. Buka yang kanan itu foto Pak Solikin, jangan foto Muri. Foto Pak Solikin yang kanal di tengah. Ya. Yo. Salam Jawa. Iwak Lais siap meluncur, informasi wakaf teratur, mudah langsung praktis terukur, semangat wakaf umat makmur. Asik. Iwak Lais siap melayani kepada umat yang ingin kontribusi, semoga Allah meridhoi. Mari dukung sepenuh hati. Yes. Fitur layanan digital Iwak Lais. Yes. Masya Allah, terima kasih Pak semangatnya. Oke Bapak Ibu, yang belum tadi mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir di chat kita, ada linknya, sudah dikirim oleh Mbak Irfa. Silakan. Saya sudah. Yuk siapa yang belum? Yang belum silakan. Ya. Mana dia? Sudah di-share kembali mana oleh Mas linknya? Ari. Linknya yang mana? Di-share sama Mas Ari di chat. Jangan ditutup dulu Bu Irama biar absen. Iya, makanya mana linknya? Ya itu di chat itu dibuka, diklik. Saya tahu buka obrolan nih, Zoom nih, di Rama tuh. WA kan ya, Mas Ari? Apa diabsenkan Ari? Tolong send WA aja. Oh ya, nanti bisa dikirim juga di grup WA. Di WA nanti. Jangan pakai obrolan nih, carinya dia. Nggih, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Kirain langsung gitu. Izin live ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Bu Uspa.